Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini itu sendiri masih mengenai episode ke-9 dari adaptasi untuk musim ketiganya itu sendiri. Spoiler ya, tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, pada episode ke-9-nya nanti kebanyakan cerita akan diambil dalam adaptasi volume ke-11 dari light novel tahun pertamanya itu sendiri. Dan kali ini tuh sendiri aku cuman pengen ngebahas mengenai isi dari monolognya si Arisu di awal volume ke-11-nya itu sendiri. Dimana pada saat itu Arisu mulai mengingat kembali ya pengalamannya saat berkunjung ke fasilitas White Room. Ya, sebuah fasilitas rahasia milik negara Jepang yang berada di sebuah pegunungan sepi gitu kan, seperti apa yang Arisu katakan. Dimana saat memasuki fasilitas tersebut semua bangunan berwarna putih, bahkan tak terkecuali interior yang ada di dalamnya. Dimana pada saat di dalam fasilitas tersebut Arisu meletakkan kedua tangannya yang mungil tersebut gitu kan di sebuah kaca besar yang di dalamnya itu terdapat anak-anak terpilih yang dilatih untuk bisa menjadi penerus bangsa ataupun negara Jepang ke depannya. Ya, memajukan semua aspek di dalam pembangunan negara Jepang itu sendiri. Ya, dari sisinya si Arisu ia mungkin bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Namun dari sisi yang berlawanan, kaca yang ada di atas mereka hanyalah langit-langit seperti ruangan biasa. Tidak ada yang mengetahui seberapa indah dunia luar bagi mereka yang berada di dalam sana. Dimana pada saat itu Tuan Sakayanagi, bapaknya si Arisu, sangat heran ya kenapa Arisu mulai tertarik dengan apa yang ada di dalam sana. Ya, sambil menjelaskan kalau fasilitas ini adalah fasilitas untuk menciptakan orang jenius di masa depan. Dimana saat ayahnya mengatakan kalau fasilitas ini itu sendiri sangat mengesampingkan hak-hak manusia pada umumnya. Dalam artian kekerasan dan juga percobaan manusia masih diizinkan dalam fasilitas ini. Ya, Arisu pun hanya bisa mendengarkan penjelasan dari ayahnya tersebut. Dimana ayahnya juga mengatakan kalau hal itu adalah hal yang sangat wajar namun tidak mudah. Dimana ayahnya si Arisu mengatakan kepada Arisu kecil bahwa dia itu percaya kalau orang jenius itu adalah orang yang sudah ditakdirkan untuk menjadi jenius sejak mereka itu lahir ke dunia, dan manusia tidak bisa membuat hal seperti itu dengan tangan mereka sendiri. Dimana ayahnya si Arisu percaya kalau potensi manusia itu sudah terukir di dalam DNA-nya mereka masing-masing saat pertama kali mereka itu terlahir ke dunia ini. Dan hasil pemikiran itu sebenarnya berasal dari pengamatan dirinya si ayahnya Arisu gitu kan terhadap temannya itu sendiri, dimana teman dari ayahnya si Arisu itu sendiri yang mendapatkan begitu banyak hal-hal terbaik gitu kan dari segi pendidikan sejak kecil hanya bisa tumbuh sebagai orang normal biasa. Nah, pada saat itu Arisu kembali lagi melihat apa yang ada di balik kaca yang besar tersebut, di mana Arisu mulai memfokuskan pandangannya kepada anak kecil dengan rambut belah tengah yang ada di dalam sana, di mana Arisu berkata kalau sepertinya anak laki-laki tersebut bisa menyelesaikan tugas yang diberikan padanya dengan sangat tenang. Dan pada uji coba kecerdasan dalam permainan catur, anak laki-laki tersebut terus-terusan menang dan mengalahkan setiap lawan-lawannya. Dimana saat ayahnya si Arisu melihat putrinya mulai tertarik dengan anak tersebut, Tuan Sakayanagi pun lantas mengatakan kalau nama dari anak tersebut itu adalah Ayono Koji, anak dari seorang kenalannya, orang yang menjalankan fasilitas White Room tersebut, orang yang bisa membuat ayah Arisu menaruh rasa hormat dan juga rendah hatinya saat bertemu dengan orang seperti itu. Dimana menurut pandangan ayahnya si Arisu, Ayano Papa hanyalah orang biasa, istrinya pun juga hanyalah orang biasa, bukan lulusan dari universitas ternama di negeri Jepang ataupun di luar negeri, dan tidak memiliki bakat yang sangat menonjol. Namun menurut ayahnya si Arisu, kenalannya tersebut itu adalah orang yang sangat ambisius dan pekerja keras, orang yang bisa menggerakkan sebuah negara. Dan karena proposalnya lah, fasilitas ini tuh bisa didukung oleh negara Jepang. Nah, selain menceritakan mengenai sosok dari Ayano Papa, Tuan Sakayanagi juga memberikan pendapatnya mengenai anak-anak yang ada di dalam fasilitas tersebut. Dimana ia pikir kalau anak-anak di dalam sana itu hidup tanpa pernah merasakan apa yang namanya itu kasih sayang orang tua. Dimana ingatan pertama mereka hanyalah langit-langit dengan warna putih polos. Dan sejak mereka itu mulai bisa berpikir, mereka hanya terus-terusan menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan kurikulum yang ada di sini. Ya, sesuatu yang terlihat bukan seperti anak-anak normal pada umumnya. Dan sejak saat itulah Arisu bersumpah untuk menjadi orang yang lebih unggul daripada anak-anak yang ada di fasilitas tersebut, di mana ia akan membuktikan kalau dirinya itu adalah jenius yang dari lahir dan tidak akan bisa dikalahkan dengan hasil percobaan yang ada pada fasilitas ruang putih tersebut. Atau Arisu lebih suka menyebutnya itu sebagai jenius buatan. Nah, sebelum ingatannya itu berakhir dan Arisu bangun dari tidur panjangnya gitu kan, Arisu mengatakan kepada ayahnya kalau ia ingin sekali belajar bermain catur. Dimana hal itu didorong dengan keinginannya si Arisu kecil untuk
untuk bisa menghentikan permainan catur tanpa kalahnya si Aonokoji kecil yang ia lihat pada fasilitas ruang putih tersebut. So, jadi kurang lebih seperti itulah gambaran dari prolog untuk episode ke-9 dari animenya Classroom of the Elite untuk season ketiganya, yang mungkin akan di skip sepertinya gitu kan, kayak monolog-monolog karakter lainnya pada awal volume. Tapi ya kita lihat aja lah nanti apakah hal tersebut itu akan dilewatkan atau tidak pada episode ke-9-nya nanti, yang akan kembali hadir nanti pada tanggal 28 Februari 2024. Nontonnya di mana? Ya tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation tentunya, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya sedikit rada-rada premium sih. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.